Bagaimana dengan isi? Ternyata setelah di-cross-check pada alamat yang tertera di surat itu, didatangi pada lokasi yang bersangkutan, ternyata tidak ditemukan nama tersebut. Masyarakat pun tidak tahu siapa ini. Pimpinan pondok A, nama pesantrennya B, gelarnya kiai, masyarakat tidak tahu. Ada juga yang namanya benar, tetapi orang bersangkutan tidak tahu tentang Laskar Sabilillah. Jangankan menjadi anggota atau jangankan keluar dari anggota, tahu pun tidak. Saya dan teman-teman Purbalingga, Banyumas, melakukan penelusuran, ngecek benar apa tidak sih nama-nama itu terdaftar atau pernah menjadi Laskar Sabilillah, benarkah mereka itu kiai haji, gitu, benarkah lembaga majelis taklim yang ada di Kopkop tersebut. Nah, dari hasil penelusuran kami, sudah ada yang melaporkan, di antaranya dari Purbalingga, yang melaporkan bahwa salah satu dari mereka ternyata ini di Kutasari, bahkan tidak tahu apa itu Laskar Sabilillah. Jangankan menjadi anggota atau kapan masuknya menjadi Laskar Sabilillah, terhadap Laskar Sabilillah sendiri, katanya dia tidak tahu gitu. Lalu tiba-tiba ada surat dari yang bersangkutan menyatakan mundur dari Laskar Sabilillah itu ketemu dengan perkara itu. Maka ini jelas-jelas surat ini adalah rekayasa yang dibuat untuk melemahkan Laskar Sabilillah. Oleh karenanya kita tidak boleh langsung serta-merta percaya kepada fitnahan-fitnahan atau hoax-hoax yang dibuat oleh mereka yang merasa terganggu atau kecewa dengan Laskar Sabilillah atau tidak suka dengan dakwahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mereka akan selalu membuat rekayasa-rekayasa. Atau kalau tidak ya telusuri dulu, jangan main telan. Ya bukan memalukan sebetulnya, tetapi orang jadi insecure. Ini kok tidak hati-hati sekali channel pondok pesantren tapi kok isinya begini. 1 + 1 = 5. Kan repot. Saya mau cerita, ada salah satu pondok pesantren besar di Jawa Timur, ya, di Jember. Ya. Mungkin ngelihat channel saya, terus mungkin dikira saya ini santri atau orang yang pernah mondok lah. Lalu mungkin dilihat channel saya itu penontonnya ya walaupun tidak banyak tapi setidaknya lebih dari 1000 lah ya, 2000. Sehingga mungkin dianggap saya ini seperti santri yang bisa membuat YouTube. Akhirnya berinisiatiflah pimpinan pondok ini atau pihak dari sana itu ingin santri-santrinya diajari cara buat YouTube, bagaimana membuat YouTube dan menarik untuk ditonton orang, ada penontonnya gitu. Saya berpikir keras, saya tolak. Tapi benar ya, nggak ada orang yang datang ke rumah panjenengan ataupun ke majelis panjenengan. Ya betul, nggak ada yang konfirmasi ke sana, menanyakan perihal pengunduran diri saya dari keanggotaan Laskar Sabilillah ataupun PWI. Itu nggak ada. Kalau ada yang menyebarkan video belum masuk ke keluar itu bohong. Tapi jenengan ikut ya, ikut dalam deklarasi ya. Ya, saya ikut dalam acara deklarasi yang pertama itu di Pondok Pesantren Bumi Salawat Kanjeng Nabi Cilacap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi was sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin fi sairil alam, khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin, Allahumma amin. Saya cuma mau kasih saran kepada channel Pondok Pesantren Dafa, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah sebut nama, yang ternyata begitu gampang menelan informasi yang diperoleh dari channelnya KBN, lalu dinarasikan bahwa surat-surat palsu untuk menjatuhkan Kiai Haji Dr. Abbas Buntet. Kalau misalnya KBN atau Gusmar, itu kan bukan channel yang membawa nama pondok pesantren. Bahkan mungkin juga bukan channel yang membawa nama sebagai senter dakwah Islam. Karena kajiannya juga bukan haji kitab, bukan menyampaikan pesan-pesan berupa ilmu keislaman, tetapi entah apa isinya. Masih mungkin hal seperti itu terjadi. Tetapi ini kan channel pondok pesantren. Ada santrinya. Mobil khusus misalnya di situ yang ngisi naratornya itu kiainya atau bagaimana, ini disayangkan sekali. Kita belajarlah kalau mau meriwayatkan sesuatu itu mesti jaminan pertama adalah sikoh dulu orangnya. Apa yang disampaikan oleh Gusmar itu bermasalah. Ini kok malah digas, bawa-bawa hukum segala, surat palsu. Terus ditelaah fisiknya. Kok ada kiai bicara tentang surat palsu, tanda tangannya, stempelnya, kok kayak ngerti banget gitu ya. Lagi pula surat palsu yang kena pidana itu semua orang paham lah. Surat yang memang palsu isinya bohong. Di mana itu memicu kerugian. Seperti orang misalnya tidak menyerahkan sesuatu, kamu buat surat penyerahan. Padahal kita tidak menyerahkan itu. Itu surat palsu namanya. Nggak ada masalah. Tanda tangannya miring. Kok stempel dulu. Kok tulisannya sama semua. Ya whatever lah masalah itu ya. Yang paling substansi itu ini kenyataan. Orangnya ada. Apa nggak malu kalau sudah nampak begitu? Ada orangnya itu. Siapa yang datang itu? Gusmar itu ngasih tahu nggak siapa yang nemui Kiai Ja'far Shadiq itu? Hati-hati Pak Kiai, malu ya, malu karena itu channel pondok pesantren. Kalau pondok pesantren jadi begini nanti orang bisa punya celah. Wah, ini channel atas nama pondok pesantren. Isinya kok gitu. Kalau salah dalam masalah ilmu, itu masih bisa kita perdebatkan.
masih bolehlah mencari bagaimana pendapat yang membenarkan. Tapi kalau masalah ini lo di depan mata, semuanya bisa melihat. Jadi kalau mau menukil sesuatu itu, harus sikoh yang mau dinukil itu ya, agar terjamin beritanya benar. Atau kalau tidak ya telusuri dulu, jangan main telan ya. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang ya bukan memalukan sebetulnya, tetapi orang jadi insecure. Ini kok tidak hati-hati sekali ngisi channel di pondok pesantren atau channel pondok pesantren, tapi kok isinya begini 1 + 1 = 5, kan repot ya. Saya mau cerita, ada salah satu pondok pesantren besar di Jawa Timur ya, di Jember ya. Mungkin ngelihat channel saya, terus mungkin dikira saya ini santri atau orang yang pernah mondok lah. Lalu mungkin dilihat channel saya itu penontonnya ya walaupun tidak banyak, tapi setidaknya lebih dari 1000 lah ya, 2000, sehingga mungkin dianggap saya ini seperti santri yang bisa membuat YouTube. Akhirnya berinisiatiflah pimpinan pondok ini atau pihak dari sana itu ingin santri-santrinya diajari cara buat YouTube, bagaimana membuat YouTube dan menarik untuk ditonton orang, ada penontonnya gitu. Saya berpikir keras, saya tolak. Kenapa? Karena YouTube itu tidak ada cara biar video Anda itu mau ditonton orang. Nggak ada caranya. Cuman ada satu rahasia saja. Apa itu? Kalau ada konflik, kalau netizen pro ke A, Anda bikin konten pro ke A, pasti laris. Sudah begitu kuncinya. Nggak bicara benar salah. Kucing kawin. Ada yang menyalahkan kucing laki-laki, ada yang menyalahkan kucing perempuan. Mana yang lebih banyak orang suka? Oh, ternyata orang lebih suka menyalahkan kucing perempuan. Anda bikin narasi kucing perempuan itu salah, kucing laki yang benar. Laris, itu YouTube, Pak. Itu kuncinya. Makanya saya tidak mau mengajari santri begitu. Jadi kalau kamu mau buat konten YouTube, mau laris, kuncinya satu saja. Yang pertama harus ada di pusara konflik. Lalu bela mana yang lebih banyak orang suka. Tes dulu, kalau ngebela A ramai, bela terus ramai. Kalau nggak begitu, ilmu sundul langit pun kalau kamu nggak terkenal, lalu bikin YouTube, nggak ada yang nonton. Di YouTube ini banyak kajian kitab ulama-ulama besar. Kutubus Sittah dari ulama yang puluhan tahun nyantren, bersanad, live ngaji kitab hadis, yang nonton 14 orang, 13 orang. Kajian Ihya dari videonya bagus, settingnya bagus, audionya jelas, baca kitab. La khilafa fi annahu mutafaqqih mutabahhir fima 'allamahu. Apa-apa yang dia ajarkan itu dia menguasainya. Nggak ada yang nonton, Pak. Kenapa? Karena orang nonton YouTube itu rata-rata cuma ingin tahu ada orang ribut. Atau memang ada orang-orang yang mau belajar di YouTube, tetapi mereka itu biasanya mindsetnya itu belajar kepada orang yang sudah terkenal. Mau nonton ceramah, UAS, atau Ustadz Adi Hidayat, atau Gus Baha, atau Gus Bus, atau kiai-kiai yang sudah terkenal. Kalau pendatang-pendatang baru, kamu mau sundul langit ilmu kamu, ngaji kitab di YouTube, nggak akan ada yang nonton. Maka caranya adalah kamu masuk ke pusara konflik, pencot bahasanya ya. Apa pencot itu? Pentas cocok ya. Kamu dukung mana yang laris. Kalau channel pesantren, saran saya jangan masuk area ini. Karena yang dibawa itu pesantrennya. Jangan terlalu jauh. Kalaupun mau masuk, pakailah seragam sebagai pembawa ilmu gitu. Baca kitab, bahas secara ilmiah. Jangan berita-berita begini. Saran Pak, saran bagi Kiai. Mungkin Kiainya itu Allah Madinah ada sambil. Saya saran saja, saya tidak menuduh Anda berniatan buruk. Mungkin salah informasi dan kebetulan cocok dengan yang Anda dukung, hajar ya, nggak boleh begitu ya. Tetap harus keep hati-hati ya. Hati-hati. Susah nanti sekali channel dibully orang, dianggap tukang membual, selesai masalah ya. Selesai untuk kedepannya, selesai. Maka hati-hati. Ya kalau channel-channel personal atau channel-channel yang atas nama apa, ya bebas ya. Memang channel pencot misalnya, ya pencot aja. Pentas cocok ya, ngomong aja. Ya, termasuk channel saya mungkin nggak ada masalah. Cuman satu hal saja yang saya suka.
bahwa kita oke lah masuk ke lantai pencot, berdebat tentang hal yang tidak tahu mana yang benar mana yang salah, sana ngotot sini ngotot. Tetapi dengan begitu channel kita ada yang nonton minimal 1.000 2.000. Lalu di situ kita baca satu pengetahuan keilmuan, walaupun diposisikan sedang menyerang lah, atau sedang membela lah, sedang ngeyel lah, tapi itu kita baca kalam ulama. Lalu orang bisa dengar, bisa faham. Ya setidaknya orang dengar ada ulama pernah nulis begini, ada ulama pernah punya ajaran seperti ini, lalu mereka dengarkan itu. Yaitu hikmah paling kecil ya, atau mungkin satu-satunya hikmahnya itu. Entah dalam perang apapun, entah dalam dalam masalah apapun, tapi setidaknya ada satu pengetahuan keilmuan yang walaupun sebaris 2 baris saja, sisanya bumbu nggak jelas, tapi benar dibaca 1 baris 2 baris ucapan ulama itu, dijelaskan secara detail, lalu disimak oleh orang 1.000 orang 2.000. Ya itu manfaat juga. Daripada baca kitab penuh tapi yang nonton 17 orang, 15 orang. Ya kalau bicara manfaat semakin banyak yang dengar kan berarti yang lebih dengar ya, yang lebih banyak manfaatnya. Setidaknya kemungkinan lebih banyak didengar orang dan dimanfaatkan itu lebih besar. Walaupun kalau nilai di mata Allah saya tidak tahu ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.